Apa yang sekarang disembunyikan rencananya untuk di ke depan nanti? Poligami. Mbak, langsung ini. Mbak, caranya I love you istriku. Tapi itu bener. Potong nih gua. Jadi potongan dibuat status yang lebih viral lagi ya. Aku jujur ya Mas, dalam benak pikiran saya, aku pengen sugih, ora kerja. Pengen urip enak, males kerja. Wis kuwi tok. Aku kesel kerja. Ngono lho. Pengen ceklan duit tapi ora kerja. Ngono lho. Nah, terus lapo? Lah makane kuwi piye carane? Nek kon kerja, kalau aku disuruh kerja capek aku. Aku sudah capek-capek kerja saya tau. Teman saya itu baru bikin status, aku ki arep buat seperti ini. Lah aku wis kesel kerja, kowe sik ganti cita-cita. Jadi sudah melampaui itu ya? Ya iya, harusnya itu kamu itu udah bekerja berbarengan dengan saya. Tapi kenapa kamu baru merancang cita-cita? Aku pengen duwe usaha iki. Terus apa nih ane tulisannya grand opening. Aduh. Aku itu udah capek kerja, kamu baru grand opening ya. Hello. Kemarin kemana guys? Hello guys. Nah, berarti cita-citanya tetap poligami? Ora. Dek, ora, potongan. Tak tambahi 2.000. Potongan. Loh, kan aku takut toh, Cak. Keinginannya ke depan. Keinginan dan setiap pembicaraan yang ditanyakan dan dijawab di awal itu adalah keinginannya sebenarnya. Sakinah menyapa. Apa keinginannya seorang Cak Ordu? Keinginan saya terus di keinginanku sing bener ya. Iya. Yang itu tadi sisa bener ya? Bener. Yang poligami bener. Ora. Ya apa sih? Ojo. Dek. Sepuran Dek. Sepuran. Potongan ke tak tambah 2.000 ya. Tetap dilanjutkan, tak tambah 500 ya. Ya wes. Dalam hidup saya, tujuanku di sisa umur orang tua saya itu bisa membuat mereka bahagia. Jaluk apa ya tak turuti wong tua. Dan sekarang belum bahagia ya orang tua. Udah. Wis kemarin itu bayaran YouTube tak bikinin, tak keramik kamar mandi. Berapa? Bayaran YouTube yang pertama terkecil ku 15 juta. 15 juta dengan viewer waktu itu? Viewer aku ora roh viewer ora Jawa aku. Sing nonton. Ora Jawa. Angel. Jujur sumpah aku itu nggak tahu viewer, nggak tahu jam tayang, nggak tahu apa-apa. Saya itu ngurus siapa? Itu yang punya channel berita ada temen. Jadi setiap saya upload itu tinggal dikasih tahu lewat JT Studio itu publik, tidak publik, non aktif, aktif. Wis kuwi diupload sik engko publis belum publis tidak publis pencet kuwi sik. Engko wis jame waya tayang diaktif. Nah wis gur kuwi tok iso aku. Lah wong alamat emailku ya raro lah aku. Demi Allah aku iki ora Jawa. Aku wong ketul tenanan ora Jawa. Jadi setiap ngono iku ya ora Jawa. Jujur itu. Ya ampun. Aku justru tambah tambah mengidolakan jenengan. Sopir kasih 50. Apa kan mau kurang kei kok? Berarti men 50. Kurang dikek wis dimen maneh. Iya benar-benar, kenapa soalnya ada banyak orang yang punya banyak teori Cak Ordul. Banyak teori, banyak kemudian wis pokoknya kudu ngene, iki dadi kok ngene. Lah, sedangkan yang sudah menerima kesuksesan saja yang berhubungan dengan konten dan kreativitas adalah aku karo apa. Ini kan sebuah keanehan tersendiri. Kok bisa? Ya bukti nih iso. Karena saya percaya itu rezeki. Wis toh. Oke. Pasti ada jalan. Nah, ini aja. Ya. Rezeki dari siapa? Yes, dari pertama ya rezeki dari yang di atas. Terus kekuatan doa seorang istri. Ora enak wong pelaponan. Kekuatan doa seorang istri. Pokoknya dalam benakku pokoknya sementing ning dinggon ae.
Makanya dalam video saya kan teruslah berbuat baik. Perbuatan ning diae mbok walaupun contoh ya. Iki nek iki menurut kita itu nggak pantas kan di sini ya ta. Ndok jaran nih. Ya. Pantasnya kan di sini. Dalam di sinilah perbuatan baik. Ini kan kebaikan untuk menaruh sini. Pantasnya kan di sini. Ini kan dalam proses kesininya. Ini kan ada barokahnya ke sini. Tasawuf sekali. Loh, disitulah. Nah, kekuatan barokah kita taruh di sini ini. Allah itu kan melihat. Menurut. Jadi setiap perbuatan baik itu pasti akan mendapatkan kebaikan juga dan sebaliknya. Ini kok jadi omongannya memuncak ya? Loh, aku iki asline Gus. Piye to? Ngene rokok ngene aku. Oh iya. Tak kira Gus sing hantu iku. Sing kono iku, balauka. Nah, untuk berarti memang untuk kedepannya adalah gak punya keinginan yang Nggak muluk-muluk. Ya itu membahagiakan orang tua ya? Ya itu pasti. Untuk sementara ini saya tadi udah di WA keramik di kamarnya jauh di keramik Bu sabar. Sesuk pinjol iki wayahe nggak ada mumet tau. Habis pesen keramik wong tua aku. Yakin pinjolan? Alhamdulillah ora pinjol. Nah. Mekar. Alhamdulillah orang pinjol tapi Bang Dede lho. Pon Kliwon. Ya. Mas sampean. Woi, udah ngomongin Mas langsung kasih 50 lagi. Iya. Kang Mas. Iya, Dek. Loh, gak dikasih tambahan lagi. Wis 50 ngono lho. 50 mah 200 sesan sakjane. Temenan lho Mas sampean. Mau sampean enggak? Kalau umpamanya diminta untuk kolaborasi. Pingin kolaborasi sama siapa? Iku kuburan band. Wis gak ono, Cak. Isek lho kuburan band. Sorry akhir mengoy cocotku. Aku nek pengen kolaborasi, pengen gawe film sing ya iku mang. Gairah Rebo Legi aku wis pengen ngunggahno kuwi aku. Dadi Serius ya? Iya sing dikai cewek ya to, terus udele ditetesi banyu ya. Pernah lihat? Enggak. Oh, Enggak. Judulnya film apa ya kuwi? Zaman sakmono ya. Zaman dulu dikasih film ngono gak sikile di seru ngene wis nek ndelok. Oh, ini apa ya Allah. Tapi itu adalah sebuah imajinasi yang tinggi berarti ya dari seorang Ordul. Ya iya. Belum dijawab tapi pertanyaan saya. Apa? Nah, kau kolaborasi sama siapa? Sopo ya? Yes, nerima yang pandem ya aku. Ora pengen akeh-akeh kok. Oke. Kalau begitu, kalau ternyata ini kan mau ndak mau seorang Cak Ordul itu adalah yang sudah jadi role model di YouTube. Kalau maunya ada YouTuber lain yang ngajak kolaborasi, bayar. Nah, Wis, nek ra mau bayar keluargaku dadi apa? ada tarif? Saya ikhlase. Yang penting sampai ikhlas barokah di situnya. Besar kecilnya? Yo gede nih iso. Padahal aku juga ngejak collab iku mau tak dudukno. Arep ngejak collab terus rumah tanggaku piye, keluargaku piye. Lah mek ulanane mbok cukupi ya ayo collab mendino gawe konten ae. Berarti kan dia punya pikiran berarti. Ya kan ora enak jane saiki wong iki kotong. Pernah nggak merasa dimanfaatkan oleh sekitar lah? Enggak pernah. Kenapa soalnya? Karena Cak Ordul yang memanfaatkan sekitar ya? Saya yang memanfaatkan sekitar. Kalau ada orang mbah-mbah tak syuting, kowe sing oleh bayaran. Padahal ya Allah. Kuwi tak syuting ya kuwi perbuatan apik lah aku. Cak, pas waktu itu satu konten yang saya lihat itu, wih, ini karepe apa ya? Jemur duit. Nih. Lah itu yang orang kaya nasional kan? Itu. Tapi kalau memang duit gede, nominal yang gede, ya gak dijemur ya? Iku kan wis akeh sak ndhuwure awak dhewe. Iya, Bro. Apa keinginannya? Keinginannya ya hanya buat lucu-lucuan aja. Kalau kita jemur pakai duit yang nominal gede, kita kalah gede dari yang gede. Iya, Bro. Oh. Iya toh? Oh, iya. Itu kan ada di story saya. Iya. Wong urip kuwi kudu sabar, nrimo ing pandum. Sak ngisore awak dhewe oke. Iya, Bro.
Ya. Sandure awak dhewe malah saya oke. Di pikiran tekan di tau Cak Ardul. Apanya? Ya itu hal semacam itu. Ya itu kadang-kadang itu ya Spontan. nemu tulisan terus oh ini buat tulisan seperti ini terus tak tambahi depan nih, tak tambahi akhiran nih seperti itu. Memang kalau nggak ketemu kayak tulisan Sakinah menyapa ya. Halo Sakinah menyapa. Kan cuman kita tambahin halo tok. Itu awalannya. Terus tengahnya apa, yang buat ger itu di mana, akhirannya apa, ini cuman itu tok. Tapi cuman kalau landai-landai, guys nanti umbah-umbah guys kan nggak enak, didengar juga nggak enak kan? Iya bro. Sampai koncone bulu tangkis saya jadi konten. Ya alhamdulillah. Ya itulah rezeki, kekuatan rezeki. Gara-gara sepatu harga 225, saya bisa berjumpa dengan mantan juara dunia badminton, Haryanto Arbi. Dari sepatu 225. Padahal itu ada brandnya di situ Fly Power. Tapi karena saya itu takut duluan, mereknya itu nggak tak copot. Orang kaya. Sepatu ini regane 30 miliar atau berapa? Tak syuting sebentar ngene, takut aku kan, takut menyinggung lah. Tak tarik lagi. Malah di DM sama Ko Arbi. Mas siapin tanding sama saya. Lah aku nggak tahu. Ya maaf kok. Saya nggak kenal yang namanya Haryanto Arbi itu nggak kenal. Serius itu. Saya di DM pelatih dari Malang Mas Yuda, pelatih Pindad di PB apa ya? PB Pindad Malang. Cak Yuda itu pelatih. Saya di screenshot di komennya Ko Arbi dikirimin ke WA. Wah. Dan Cak, kenapa? Kamu di komen centang biru kan? Centang biru siapa? Ya itu mantan juara dunia goblok kan. Memang saya nggak tahu. Habis loh, lah kok iya? Tak balas tak DM. Tak balas di komen juga. Siapkan mentalmu kok. Di situ lah malah DM, Mas kirim alamat lengkap. Nanti tak kirim raket terbaik saya. Wow. Ya itulah, itu kalau nggak rezeki, nggak bakalan gitu. Nek rezeki, DM sapa lho. Mbok arep wong rendahan, wong dhuwuran. Nek itu ora rezekimu, ora bakalan dibales. Tapi memang rezeki kesane biasa, tapi buktinya direspon sama Ko Arbi. Ya, karena juga centang biru juga ya. Ya centang biru, mantan juara dunia 100 watt loh. Siapa yang nggak kenal di dunia badminton? Mantan juara dunia 100 watt. Haryanto Arbi itu loh. Lah kok 100 watt? Ya, cemesannya kan namanya 100 watt gitu. Oh, iya. Wah, sulak olahragamu bentik kayak lo. Ya, tapi itu adalah sebuah hal yang paling apa ya, buat aku sampai kok ngene. Jadi sombong ora? Enggak, biasa aja. Tapi malah kesombonganku itu palsu, asli nih. Kita buka nih kene. Aku asli ora ndek apa-apa yang ngomah ngontrak. Tapi kalau di orang ya jujur saya kenal artisnya di film yang sudah kemarin di PON Papua itu, Mas Rinda Talko dan sutradaranya Mas RJ Wakusumo. Itu orang hebat semua. Tapi saya malah disuruh buat konten yang sombong-sombong gitu loh. Tapi kadang dalam jiwa saya menangis. Itu bukan saya. Gitu. Aku sempat di DM siapa itu yang wong artis ada artis DM saya. Malah dikirimi dalil. Dalil Quran surat gini. Aduh, aku ngono. Aku ya Mbak Nyun Sewu, tak jawone Mbak Nyun Sewu. Kula niki komedian dan kula niki pelawak. Nek kula mboten pas nggih pangapunten, kula ngono. Dikasih jempol tok. Kuning kok. Paling wonge bar gawe bumbu soto kaya. Iya, dadi jempol kuning. Iya. Tak kira kata itu asli itu. Tak kira gelas. Ya. Dan kalau maunya untuk harus memilih. Ini pilihan yang apa namanya mungkin agak susah. Harus melalui masa lalu atau menghadap ke masa depan? Ya, saya harus melihat pokoknya mendingan milih masa lalu yang dulu dialami oleh seorang Ahmad Ardul atau gak wis aku masa depannya. Masa belakang ya aku.
Aku ora kuat di masa depan. Masa depan ini penuh dengan tantangan. Bisa nek lagu nih. Sopo sing nyanyi, Cak? Tahun 2000. Lho, kabeh nggo mesin. Oke. Saiki wis 2021. Ndelala orang ya enek sing nggo mesin tapi ora sepiro. Aku pengen hidup di masa yang belakang ya, enak-enak wis ora mikir apa-apa. Masa depan ini penuh tantangan. Enek lagune enak itu. Sing dia. Tahun 2000, tahun harapan yang penuh tantangan lho. Lagune sapa? Oh, nasi dari Semarang kok. Piye? Oh, iya. Aku itu lagu itu suka yang klasik-klasik, enggak suka. Enggak, saya soalnya sering mendengarkan ya cuman ya Toyiba. Wah, itu ya. terlalu kekinian. Aku Kurang paling demen itu lagu Nasi Daria Semarang. Itu favorit saya. Oh. Salam dong sama penyanyinya. Wis tuwek paling saya. Mbak E vokalis Nasi Daria Semarang, moga sehat. Iya. Cak, terakhir. Pernah melakukan kesalahan apa terbesar dalam kehidupan seorang Mat Ordul? Di dalam Kehidupan Mat Ordul, kesalahan apa terbesarnya? kesalahan saya itu ketika orang tua saya lagi minta kiriman buat beli garam pupuk ke sawah, saya nggak bisa kirim. Itu kesalahan saya. Wis kuwi tok. Nek aku rumah saku iki bener terus kok. Ora tau salah. Nek wong tuaku sambat. Nyesel nggak pas waktu itu? Nyesel banget. Tapi aku sambat konco jarene padha saiki bar tak gawe tuku wong tuaku yang ngono piye. Itu loh penyesalan saya. Di saat orang tua saya telepon, "Cong, iwaya tuku garam, Cong." Kayak aku ra iso kirim. Di situ jiwaku meronta-ronta. Meledak. Iya, di situ. Dan Tapi kemudian terus aku sambat koncoku, "Guys, saya keteh." Alah, podo bar sampai buka lawang. Iya. Dan kemudian jadi konten. Iya. Dan kemudian langsung 15 juta. Dan Nom. Oh, no. Alah, aku nek bayaran 15 juta. Yeah. Wong 6 iki tak kei 200-an. Untung. Dongakno bayaran 15 juta. Amin. Amin. Pitu lah sing dukane. Ketok teko ati. Amin. Ngerasakno bodoh. Nah, setelah memikirkan itu adalah kesalahan dan mungkin harus oke, aku harus melakukan apa untuk tidak berbuat kesalahan itu lagi, berarti berusaha ya, Cak Ordil. Ya utang. Sembilan berusaha ya urung jelas hasilnya. Sumpah dino iki aku angel. Lha piye? Iya. Usahakan urung ngerti hasilnya, bayaran ya padha. Lah ngenteni sak wulan wis utang sik wong butuhane saiki kok. Gak dhewe kerja. Ya wis, terakhir wis. Yo. Apa pesan buat pemirsa Sakinah Menyapa dari seorang Mat Ordul? Ini dari Sakinah Menyapa ya. Kalau dari saya sendiri ya tetap konsisten, ya toh. Tetap kedepannya tambah jos, sehat kabeh, Amin. ayem tentrem kabeh kuwi. Iki nggo rumah sakit. Loh, lah iya caranya sehat kan macam-macam. Buat channelnya Sakinah Menyapa, semoga channelnya terus berkembang, konsisten, kuncinya kuwi, ya toh. Ojo kok maksudnya kuncinya dalam membuat uploadan seperti ini kan minimal, itu kan seminggu itu 3 kali. Itu minim sekali. Gitu loh. Ono teori ini saiki, ono teori. Iya. Oke. Itu jika kamu ingin menghasilkan dari Sakinah Menyapa itu, kalian harus benar-benar aktif dalam upload. 1, minimal 5 menit. Maksimal durasi di atas, yes, maksimal kan ada banyak. Terus penyebaran video pendek di IG, di WA. Itu kuncinya. Tapi kalau untuk pengen mengetahui Sakinah Menyapa di YouTube itu susah. Kalau kita nggak di-sharein ke grup keluarga itu susah. Tapi kalau ada potongan video pendek, ada thumbnailnya Sakinah Menyapa untuk RSI wilayah sini, itu mungkin akan 75% membantu untuk penyebaran Sakinah Menyapa. Siap. Itu untuk Sakinah Menyapa. Terus pesannya untuk saya biar kumisnya timbul kayak Mat Ordul Udah gimana? baru mulai kok wis njaluk pesen. Produksi ngomong 55 menit, berarti ki wis sak jam. Tapi 1 jam tidak terasa loh pas waktu ngobrol sama diundang kok. Mat Ordul. Ya, kemarin ini bayaran bisa kan. Krasane iki nek wis mburi ki mang mekar wong pinggel. Terima kasih banyak sudah mampir ke channel Sakinah Menyapa. Iya. Sehat terus Mat Ordul. Amin. Dan Amin. juga sama doanya yaitu channel
yang dimiliki oleh Mat Ordul itu akan jauh-jauh lebih bermanfaat. Amin. Dan kita sekarang adalah menepiskan bahwa pas waktu kemarin itu saya mau ke sini, sopo tamu nih Mat Ordul. Iku lah wonge setengah rolas sing. Kabel serabut. Ya itu terus akhirnya sekarang timbul bahwa hari ini buktinya adalah tidak setengah 12. Iya. 12 kurang seperempat. Unjul loh. Setengah siji ya. Kurang dikit. Matur nuwun. Ya. Ordul. Pokoknya buat Sakinah Menyapa semoga konsisten, yang penting ya. Konsisten, percaya, nggak usah dibikin-bikin. Memang kalau memang sudah rezeki itu bakalan mendekat. Tapi kalau walaupun berbungkus intan berlian, nek ora rezekine Sakinah Menyapa, insya Allah nggak bakalan mendekat. Kuncine konsisten, uploadane video semakin kesini baik, terus 1 minggu 3 kali, nek iso setiap hari. Mbah video opo, karena target dalam 1 bulan itu kan harus ibaratnya kita cari 20.000 viewer yang menonton. Jika 1 minggu itu tadi baru sudah mendekati 4 hari, baru 5.000, berarti PR kita kan 15.000. Dalam 2 hari, 3 hari, berarti kita kan kejar tayang 15.000. Gimana caranya? Itu nih dunia pengen menghasilkan dari Sakinah Menyapa. Tapi kalau Sakinah Menyapa ini intinya hanya buat happy atau buat perkenalan ke masyarakat, tidak mengharapkan dari Sakinah Menyapa sendiri, ya santai, tapi yang penting itu isine punya manfaat ya. Nek manfaate himbawane kanggone wong sehat iku ngene, kanggone wong gering ku ngene, nek iki ngene bakal ngene kan ngono. Siap. Itu yang harus kita laksanakan dari seorang Mat Ordul. Jadi adik-adik tahu ya, paham ya? Enggak ada pertanyaan ya adik-adik. Nek paham nang omah tak lesi. Baik, matur nuwun sekali lagi Mat Ordul dan pemirsa Sakinah Menyapa dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bersama dengan kami dan pastikan untuk Anda juga update hal-hal apapun yang kita share untuk Sakinah Menyapa dan pastinya akan bermanfaat untuk Anda semuanya. Sehat selalu. Saya Ishak dan saya Mat Ordul. Kita akan kolaborasi habis ini ya. Iya. Langsung kita udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.